Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita bertanya kepada Tuhan. Kita mau membawa persembahan kita. Kita mau membawa yang terbaik ya. Puji Tuhan. Belum terlambat ya Bapak Ibu untuk mengucapkan selamat tahun baru. Belum lama kita merayakan Natal. Seluruh dunia merayakan Natal. Natal bukan hanya bermakna Yesus pernah lahir, tapi makna Natal adalah keselamatan. Karena Dia lahir, kita tidak jadi binasa. Karena Dia lahir, untuk itulah kita hidup. Yesus mati karena Bapak Ibu dan saya, karena kita. Agar kita hidup untuk Dia. Mari kita bawa persembahan ini ke depan Tuhan. Mari kita bawa hadirat ini di depan Tuhan. Bapak Ibu dapat mengambil posisi yang ternyaman saat ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Namun kita juga harus memiliki rasa hormat, karena Dia layak menerima kemuliaan. Dia layak menerima hormat. Sebab Dia yang berdaulat atas kehidupan ini. Sebab Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Dia yang berdaulat atas sesi pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan nanti hingga akhirnya. Mari kita siapkan hati. Kita sambut Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar setiamu bagi kami. Sungguh besar pertolonganmu bagi kami. Saya percaya dan berharap pada pagi hari ini, sekiranya Tuhan hadir pada pagi hari ini, membawa pencerahan dan pengertian kepada Bapak Ibu dan saya, agar kita mengerti setiap perancangan dan hikmat di dalam kehidupan ini pada hari ini. Agar kita dapat menangkap hikmat yang terkandung dalam panggilannya.
apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, saya berdoa, hai jiwa, diam dan tenanglah. Jangan berisik di hati. Marilah kita memuji-muji Tuhan. Marilah kita mengingat-ingat kebajikan Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Karena Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita, sehingga kita lepas dari kebinasaan. Karena Tuhanlah yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Karena Tuhanlah yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala hal-hal yang baik, perkataan yang baik, ucapan syukur, sehingga kekuatan kita pun dapat diperbaharuinya. Mari kita ingat-ingat ketaatan Kristus. Kita yang telah ditebusnya dari segala dosa. Menurut kitab Kolose 1 ayat 14 dan kitab 1 Petrus 2 ayat 24, bahwa semua sakit penyakit kita telah disembuhkannya. Hidup kita telah menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Dan kehidupan kita juga menjadi kuat di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, kita telah dimahkotai oleh cinta kasih-Nya. Saya berdoa pada pagi hari ini, apapun kelemahan tubuh, sakit penyakit yang Bapak Ibu rasakan, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Hati yang luka dipulihkan. Jadilah tenang. Jadilah tenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan membawa sebuah proyek, yakni proyek pemulihan. Ketika Bapak Ibu merasa berada di dalam kegelapan, ketika Bapak Ibu merasa jalan hidup menjadi buntu, mungkin Bapak Ibu menyalahkan si jahat. Ini pasti ulah si jahat. Ini pasti ulah iblis. Saya teringat dengan kitab Yohanes 1 ayat 3, 4 dan 5. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi
dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu Tuhan izinkan. Apapun itu. Segala sesuatu. Ayat 4 berkata, dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus datang membawa hidup. Yesus datang membawa terang. Yesus tinggal di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Jika Roh Allah ada di dalam kita, ayat 5 berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apapun yang terjadi saat ini pada Bapak Ibu, perkara apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu saat ini, jika Tuhan ada di dalam hidupmu, maka kegelapan tidak dapat menguasainya. Segala pikiran-pikiran liar enyahlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati yang liar enyahlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati yang berisik enyahlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah tenang. Jadilah tenang agar kita dapat berpikir. Jadilah tenang, karena di sanalah terletak kekuatan kita. Jadilah tenang. Jadilah tenang. Kita muliakan nama Tuhan. Dengan pujian, dengan penyembahan, dengan tarian, dengan apapun. Mari kita muliakan nama Tuhan dengan mulut kita. Apapun kalimat, apapun lirik lagu, apapun lirik pujian, penyembahan yang ada di benak Bapak Ibu saat ini, naikkan, naikkan. Katakan betapa mulianya Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan dengan segenap hayat jiwani kita. Mari kita muliakan Tuhan dengan perbauran, dengan kehendak kekalnya. Indah dan penuh kasih sayang. Mari kita renungkan. Tuhan adalah Sang Suci yang dibuat dosa karena kita. Tuhan berjalan di sepanjang jalan berlumpur. Dihinakan dunia yang dicintainya hanya untuk menemukan kita dengan harap. Menemukan Bapak, Ibu, dan saya. Membelai kepala anak-anak yang lapar.
Sebab Tuhan adalah kemurnian, dengan pandangan arif dan bijak, membelai kepala para pendosa. Tuhan berada di gang-gang gelap bersama para pencuri, para perampok, dan para pendosa. Ia ada di mana ia mau berada, di tempat kelam kotor sekalipun. Ia adalah raja dari segala raja. Firman-Nya bagai candu, lembut melebihi sutra dan lenan. Ia adalah teman yang akrab. Ia adalah teman kita semua. Para perampok, pembunuh, penjudi, pelacur, penganggur, dan peminta-minta, marilah kita datang kepadanya. Ia kemari mencari kita, agar kita dapat bertemu dengan Bapa yang Maha Mulia. Apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, mari datang kepada Tuhan. Apapun yang dunia katakan tentang Bapak Ibu saat ini, mari datang kepada Tuhan. Apapun nilai Bapak Ibu saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari datang. Ia adalah Raja dari segala raja. Saya teringat sebuah kisah dalam Alkitab tentunya. Seseorang yang bernama Naomi. Naomi memiliki anak laki-laki, dan mereka memiliki istri bernama Oprah dan Ruth. Anak laki-laki Naomi meninggal. Orpa kembali kepada sukunya. Dan Naomi pun berkata kepada Ruth, agar Ruth juga kembali kepada sukunya, kepada bangsa dan kaumnya, yang adalah bangsa kafir. Namun Ruth menolak untuk meninggalkan Naomi. Apa yang mau saya sampaikan pada kisah ini? Naomi adalah suku Israel. Ruth adalah bangsa kafir. Tapi hati Ruth melekat kepada bangsa suku Israel, yang adalah Yahweh, Tuhan yang kekal. Dari Ruth lah melahirkan Raja Daud. Dari Ruth lah melahirkan Yesus. Tuhan gak pernah peduli dengan masa lalu. Tuhan gak pernah peduli dengan kehidupan agamawimu. Tuhan gak pernah peduli dengan pendidikanmu.
Tuhan gak pernah peduli dengan pelayananmu. Tuhan gak pernah peduli dengan jabatanmu di gereja. Tuhan gak pernah peduli dengan dosa-dosamu. Tapi Tuhan peduli seberapa besar hayat ilahi, seberapa besar hidup Allah yang mengalir keluar dari dalammu. Seberapa besar rohnya termanifestasi di dalam kehidupan kita. Seberapa besar rohnya nampak di hadapan orang-orang di sekitar kita ketika mereka melihat kita. Apakah keberadaan kita sudah mewakili Yesus di bumi ini? Apakah cara kita berbicara, cara kita mendengar, cara kita bersikap sudah mewakili Yesus? Sebab mereka yang mengaku anak Allah, mereka yang mengaku umat pilihan, harus memiliki ciri khas anak-anak terang. Disakiti tetap mengampuni, difitnah tetap mendoakan, dibenci tetap mengasihi. Saya berdoa pada pagi hari ini biar Bapak Ibu masing-masing merasakan hayat ilahi itu mengalir dari dalam diri Bapak Ibu. Mari kita menyembah. Mari kita menyembah Tuhan. Sebab penyembahan tidak berbicara mengenai apa yang Bapak Ibu dapatkan dari Tuhan. Penyembahan tidak berbicara apa yang Bapak Ibu rasakan dari Tuhan. Tapi penyembahan selalu berbicara mengenai apa yang kita dapat berikan kepada Tuhan. Saya teringat kisah Kain dan Habil. Persembahan Habil lebih diindahkan daripada persembahan Kain abangnya. Bukan hanya berbicara mengenai persembahan Kain baik menurut pandangan Kain, dan persembahan Habil berkenan karena Habil memberikan apa yang Tuhan inginkan. Tapi juga Habil dalam kitab Ibrani berkata, memberikan persembahan kepada Tuhan dengan iman. Ketika saya merenung arti iman di sini, apa yang Tuhan maksudkan arti iman di sini? Iman bukan hanya percaya Bapak Ibu, tapi iman adalah hubungan. Iman adalah kedekatan. Sebab ada tertulis, segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Jika kita makan tanpa iman, kita berdosa.
jika kita datang kepada Tuhan tanpa iman, kita adalah dosa. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang melekat, dengan hati yang rindu, dengan hati yang ingin berhasrat kepada Tuhan. Datanglah dengan kerinduan. Datanglah dengan keinginan. Datanglah dengan harapan. Dunia berkata 2023 adalah resesi. Tapi Tuhan berkata, kita akan tetap makan. Kita akan tetap berkembang ke kiri dan ke kanan. Akar-akarnya akan terus mencari mineral. Batangnya terus bertumbuh dan tidak mengalami musim kering. Saya melihat sebuah pohon di tepi aliran sungai yang terus merambat. Daunnya hijau, tidak mengalami musim kering, dan terus berbuah walau tidak pada musimnya. Seperti pohon terbatin, kata firman Tuhan. Seperti pohon kurma di padang gurun. Mari kita rasakan betapa baiknya Tuhan. Mari kita pegang setiap janji-janji Tuhan. Ia adalah teman yang akrab. Ia adalah teman kita semua. Cintanya bagai embun di pagi ini. Bagai pusara angin yang datang di mana dan kapanpun Dia mau. Tuhan, Engkau ada untuk kami, dan kami diciptakan hanya untuk-Mu. Mari kita ambil waktu untuk merenung, Bapak Ibu. Mari kita ambil waktu untuk berdiam diri. Mari kita renungkan. Sesungguhnya apakah kita layak mendapatkan cintanya? Apakah kita layak bertemu wajahnya pada pagi hari ini? Apakah kita mampu berdiri di hadapan kekudusannya? Apakah kita layak berdiri di gunung kudusnya dan masuk ke dalam kemah sucinya? Jika pada pagi hari ini Bapak Ibu menerima undangan, jika pada pagi hari ini Bapak Ibu mendapatkan anugerah untuk masuk ke ruang kudusnya, jika pada pagi hari ini hati Bapak Ibu merespon panggilannya,
Bapak Ibu menyadari hari ini adalah anugerah dari Sang Pencipta. Bahkan Ia memeluk Bapak Ibu dan memanggil pribadi tiap pribadi dengan kata anak yang terkasih. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Mari kita rasakan rohnya mengalir. Terus mengalir. Terus mengalir. Terus mengalir. Terus mengalir. Terus mengalir. Membawa kebebasan, membawa kelepasan. Rasa lelah nyala. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita muliakan namanya. Jika Bapak Ibu pada pagi hari ini mendapatkan anugerah, mari kita teruskan anugerah ini. Mari kita pribadi masing-masing berdoa untuk tubuh Kristus agar memiliki kesatuan hati. Mari kita masing-masing berdoa untuk gereja Tuhan agar kita para gereja Tuhan di tempat ini memiliki kesatuan hati. Berdoa bagi pemulihan sahabat, teman, kerabat yang terkena dampak COVID. Berdoa bagi tenaga medis. Berdoa bagi pencerahannya pada pagi hari ini. Berdoa pada panggilannya. Apa yang hendak Ia lakukan terhadap kita sepanjang hari ini. Dapatkan Bapak Ibu. Sebab ini adalah hal yang terpenting juga dalam bersaat teduh. Untuk mendapatkan berita, mendapatkan gambaran kehidupan kita sepanjang hari ini. Mungkin Bapak Ibu berkata, gimana caranya Sam? Bagaimana mendengarkan suara Tuhan? Bagaimana agar aku dapat mendapatkan berita pada pagi hari ini, sepanjang hari ini?
pertama Bapak Ibu harus lakukan adalah diam. Jangan berpikir. Tenangkanlah hatimu. Tenangkanlah jiwamu. Dan katakan, Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, Roh Kudus, berbicaralah. Sebab hamba-Mu ini siap mendengar. Bagi Bapak Ibu yang sudah dapat mendengar, teruslah mendengar. Dan bagi Bapak Ibu yang belum merasakan apa-apa, teruslah berdoa bagi keluarga, untuk orang tua, anak, istri, menantu, cucu, kerabat, siapapun. Mari kita berdoa bagi mereka yang lemah tubuh. Seperti halnya saya berdoa bagi Bapak Ibu, jika ada di antara Bapak Ibu yang memiliki nyeri pada leher bagian belakang, dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Otot-otot yang kaku, aku perintahkan untuk lentur kembali. Lentur kembali. Tulang-tulang yang kaku, sendi-sendi yang ngilu, be healed di dalam nama Tuhan Yesus. Darah yang tersumbat akibat radikal bebas, akibat kotoran-kotoran dalam darah, aku perintahkan setiap kotoran-kotoran dalam darah untuk mengurai saat ini. Lemak-lemak darah mengurai saat ini. Keluar, keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Bagian kepala yang suka sakit, yang suka nyeri, yang suka cenut-cenut mikirin harga telur, mikirin harga beras, apapun yang dipikirkan, be healed. Jadilah tenang di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hari ini kakinya sakit, datang dengan kaki sakit, entah itu sebelah kiri atau kanan, bagian tulang kering, bagian lutut ke bawah sakit, di dalam nama Tuhan Yesus jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Telinga kanan yang suka berdengung itu terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Yang telinganya suka berdengung-dengung, atau mendengar suara-suara berisik, jadilah bersih saat ini. Saya berdoa agar telinga Bapak Ibu hanya mendengar suara Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mendengar hanya apa yang baik, mendengar hanya apa yang sedap didengar. Muliakanlah itu. Kita berdoa bagi gereja Tuhan yang bergejolak,
yang merasa diri sudah paling benar, sehingga berhak menghakimi gereja Tuhan yang lain. Hati yang berisik, jiwa yang berisik. Mari kita berdoa bagi kesatuan tubuh Kristus ini. Dengarkanlah kasih yang memanggil. Dengarkanlah kasih yang memanggil nama Bapak Ibu. Memanggil keluarga-keluarga yang telah dikuduskan. Memanggil keluarga-keluarga yang telah dimurnikan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya di bumi ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan terus melakukan proses pembentukan keluarga yang kudus sesuai rancangannya sejak azali, sejak kekalan di masa lampau. Dia mau mengatur segala-galanya dalam hidup orang-orang yang dikasihinya. Marilah kita membangun keluarga yang ideal, yakni keluarga yang kudus. Marilah kita mulai hari ini dengan Tuhan dan juga bersandar kepada setiap rancangannya. Seperti ada tertulis dalam kitab Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru melalui hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pesannya pada pagi hari ini, waspadalah, karena iblis selalu berusaha merusak keturunan Adam, bahkan sejak semula. Bahkan ketika si jahat tahu nama kita, ia memanggil kita dengan dosa. Sedangkan Yesus tahu semua dosa-dosa dan pelanggaran kita. Ia memanggilmu dengan nama. Ia memanggil nama Bapak Ibu satu persatu. Karena ia adalah kasih. Ia tidak dapat mengingkari dirinya sendiri. Ya, Tuhan sungguh besar. Kita membutuhkan Tuhan agar gambaran dalam diri Bapak Ibu saat ini dipulihkan, kembali dipulihkan. Saya berdoa gambaran-gambaran yang rusak dalam diri Bapak Ibu dipulihkan. Gambaran-gambaran yang salah di masa lalu dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Gambaran-gambaran yang salah, luka di masa lalu, dipulihkan saat ini. Dipulihkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kutukan-kutukan dari seseorang atau kelompok, dakwaan, tuduhan, apapun bentuknya dipulihkan pada pagi hari ini.
penghakiman dari saudara seiman, penghakiman dari keluarga dipatahkan pada pagi hari ini, dibatalkan pada pagi hari ini. Hukuman-hukuman yang belum diselesaikan sudah diselesaikan oleh salib Kristus di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menyelesaikan segala kutukan-kutukan yang belum diselesaikan oleh manusia. Be healed. Be healed. Jadilah pulih. Jadilah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Naomi, Orpa dan Rut mengingatkan kepada kita, kalau Tuhan tidak mengingat-ingat masa lalumu, kenapa kita harus mengingat-ingat kesalahan dan dosa-dosa kita di masa lalu? Tuhan gak memandang masa lalu, tapi Tuhan melihat masa depanmu. Bangkitlah, saudara-saudaraku. Bangkitlah berdiri seperti seorang laki-laki di depan Tuhan. Bangkitlah para imam, raja, dan nabi. Terimalah karunia pengertian pada pagi hari ini. Satu Korintus 6 ayat 9 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang bersetubuh dengan sama jenisnya, pasangan orang yang berbuat demikian, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Beberapa orang di antara kita memang demikian dahulu. Tapi kita telah memberi diri untuk disucikan. Kita telah dikuduskan. Kita telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Marilah kita yang mau memberi diri disucikan, dikuduskan dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah. Kita akan dipulihkan dalam keluarga Allah yang kudus. Siapapun di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini ingin mengalami pemulihan, mari kita melihat wajah Tuhan. Kita berfokus pada Tuhan. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti kata-kata saya. Katakan dengan suara yang keras. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan saya mohon agar Engkau mengirim roh utusan-Mu untuk mengumpulkan dan memulihkan jiwaku. Jiwa orang-orang yang aku kasihi kepada tempatnya yang layak di dalam hadirat-Mu yang kudus. Dalam kuasa Yesus Kristus, kiranya Engkau mengirimkan utusan-Mu untuk meremukkan semua bejana tanah liat, ikatan-ikatan, serta tali-tali yang diikat kepada jiwa kami, jiwaku, jiwa keluargaku, keturunanku, nenek moyangku, dari pihak bapak atau ibu, secara sadar atau tidak sadar. Saya mohon Bapa, agar jiwa kami dipulihkan, dilepaskan dari semua ikatan dengan cara bagaimanapun. Dan saya setuju dengan apa yang Allah Bapa katakan. Saya mohon kepadamu untuk mengutus roh-Mu untuk mengumpulkan dan memulihkan kembali ke tempat yang sebenarnya Engkau peruntukkan bagi kami sejak semula. Semua bagian dari pemikiran atau ingatan yang tercabik-cabik, kehendak, perasaan-perasaan, nafsu makan, intelek jiwa, kepribadian yang salah, yang seharusnya benar dan sempurna, seperti yang Engkau peruntukkan bagi diriku dan keturunanku. Ketika Engkau menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memutuskan dan perintahkan keluar dan kembalikan kepada si alamat kuasa semua kutukan-kutukan yang ada padaku dan keturunanku dan orang-orang yang kukasihi, dan kutukan-kutukan pada jiwa dan tubuhku. Tuhan, lindungilah roh, jiwa, dan tubuhku dengan darah Tuhan Yesus yang berharga. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa yang serupa inilah yang sebenarnya terjadi, sehingga bangsa-bangsa memahami betapa besar dan lebarnya kasih Tuhan atas kita. Saya berdoa untuk Bapak Ibu. Ya Bapa, ajar kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu, karena Engkau menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yakni menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya Tuhan, bukankanlah mata hati kami agar kami dapat melihat wajah-Mu, karena semua yang terjadi Engkau izinkan adalah karya-Mu. Bantu kami Tuhan untuk mengerti setiap didikan-Mu.
Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Dosa orang tua, pihak ayah dan ibu. Dosa nenek moyang, penyembah berhala. Adat istiadat, kawin cerai, anak haram. Dan kami juga minta ampun ya Tuhan. Kalau kami sukar mengampuni orang lain yang menyakitkan, mengecewakan, menyalahartikan atau menuduh kami, Tuhan Yesus, kami mau mengampuni mereka dan memberkati mereka. Dan juga kami mau mengampuni diri kami sendiri yang pernah kami kecewa, kami tolak dan kami benci. Kami menerimanya kembali karena Engkau berkata bahwa diri kami berharga di mata-Mu Tuhan, bahwa diri kami mulia dan Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus menyembah Bapak Ibu. Terus menyembah. Saya merasakan ada hati yang bergejolak saat ini. Saya katakan jadilah tenang. Jadilah tenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah tenang. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, pencerahan yang daripadanya pada hari ini, sepanjang hari ini, penyertaan Roh-Nya sampai Maranatha menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin.